Halo, kali ini ayo kita praktek menggabungkan antara denah dan perspektif satu titik hilang untuk mengerjakan top view ya. Pertama-tama kita gambar denah yang sesuai proporsinya ya. Kali ini aku menggunakan 4 kali 3 meter. Lalu keempat titik terluar dari dasar denah ini tadi diproyeksikan keluar ya, sehingga kita dapat sisi tampak dari ruangnya ini. Lalu gambar posisi setiap objek yang ada di ruangan ini ya ke denahnya dalam bentuk 2 dimensi. Lalu tentukan salah satu bidang untuk patokan skala ketinggiannya. Nah, nanti bidangnya ini tuh dijadikan referensi. Jadi misalnya kalau tinggi bidangnya ini full dari lantai sampai plafon itu 3 meter, maka kalau kita ambil setengahnya setara dengan 1,5 meter. Lalu kalau seperempatnya 75 cm. Seperti itu. Nah, cara membaginya itu dengan menemukan titik tengahnya ya. Titik tengah setiap bidang itu bisa ditemukan dengan diagonal yang saling menyilang. Nah, titik temunya ini adalah di titik tengah. Dari situ kita bisa membagi lagi satu bidang gitu. Jadi kalau di pendekatan freehand nggak harus presisi banget ya. Sebenarnya ada cara supaya tingginya ini bisa ditentukan secara presisi. Tetapi ini kita menggunakan cara cepatnya, menggunakan referensi skala dari bidang yang diketahui tingginya. Jadi kalau teman-teman bisa amati di sini alur kerjanya, pertama, tentukan titik-titik dari bidang 2 dimensinya. Lalu diproyeksikan melalui satu titik hilang itu tadi, proyeksikan ke bidang terdekatnya. Lalu tingginya ditentukan melalui referensi yang ada garis merah ini tadi. Kira-kira setinggi apa? Nah, sekarang kalau bikin bidang lengkung kayak apa? Bikin outline terluarnya dulu. Jadi temukan grid-grid terluarnya dulu ya. Ini proses terpelannya. Jadi yang garis biru itu diagonal. Tarik titik pertemuan ke vanishing point atau titik hilang. Dari situ ketemu kotak yang lebih kecil lagi setengahnya. Nah, pakai kerangka ini untuk menciptakan busurnya, untuk menggambar busur dari lingkarannya. Ada lagi framenya kaca ini bisa dibagi lagi jadi 4 bagian. Tadi dari 1 ke 2 lalu ke 4 ya. Ini bisa disimak prosesnya seperti ini. Ini tipsnya akan sangat terpakai sekali nantinya untuk di kasus lain juga, cara membagi 2 setiap bidang. Kalau sudah ketemu outline-nya, lalu didetail dibuat kusennya. Lanjut ke storage overhead ya. Ini di atas meja, makanya garisnya putus-putus. Masih sama prosesnya, berawal dari titik yang ada di bidang 2 dimensi, lalu diproyeksikan ke atas dari vanishing point, lalu di tempat ia bersinggungan di mana ketinggiannya kira-kira sesuai, itulah tempat garis tingginya berhenti. Proyeksinya itu tadi berhenti, dihapus sisanya. Kalau sudah, teman-teman bisa lanjutkan detailnya, kasih kayak furnishing, bantal, kursi, loose element gitu ya. Digambar ketebalan temboknya, lalu diberi detail-detail lekuan-lekuannya. Mungkin profilnya jendela ini juga dikasih ketebalan, bisa berdasarkan logika ikut ditarik dari vanishing point sih juga bisa. Lalu di bagian potongannya ini bisa dikasih hatching, mungkin untuk menjelaskan kalau ini tuh materialnya bata sama ada plasternya gitu. Jadi dari gambarnya ini bisa berbicara banyak ya teman-teman. Bisa ditingkatkan lagi, ditambahkan tekstur, misalnya kalau kayu, lalu bisa ditambahkan warna lantai, warna material. Diberi render bayangan juga bisa untuk menunjukkan relasi kalau suatu permukaan ini lebih di atas dari yang lainnya gitu. Maka akan tampak lebih meyakinkan dan realistis ya. Bisa ditambahkan tekstur, warna gitu. Kalau misalnya ada konsep warna yang tertentu yang mau disampaikan. Untuk bagian yang glossy bisa diberi tambahan aksen putih supaya mengkilap seperti kesan licin. Lalu ini bagian tetangganya diberi lantainya, digambar juga yang di luar kalau misalnya mendukung konsep. Sedikit tips untuk memberikan aksen bayangan ini. Gunakan satu arah datang cahaya, itu konsisten di dalam satu gambarnya sehingga tampak lebih realistis. Gitu, datangnya dari mana itu konsisten dari awal sampai akhir. Nanti untuk keterangan material bisa ditambahkan di samping kirinya. Sekarang gambarnya sudah jadi ya, selamat mencoba.